Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 sudah menyatakan bahwa negara-negara anggota G20 memang harus mendorong penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bagi Indonesia sendiri, UMKM adalah sendi utama perekonomian, di mana saat ini terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. Dan untuk membahas tema yang menarik pagi ini, mengenai presidensi G20 mendorong penguatan peran UMKM Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teten Masduki. Beliau adalah Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Teten. Pagi Pak Pras. Salam sehat Bapak. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Ini penunjukan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 kan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara dunia ya terhadap kemampuan Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun perkembangan ekonomi serta pemulihan Indonesia ini bangkit dari pandemi COVID-19. Sejauh ini bagaimana Anda melihat posisi Indonesia saat ini dalam G20 ini, Pak Teten? Ya, saya kira Indonesia merupakan negara kelima ya yang mendapatkan kepercayaan menjadi presidensi G20 setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Dan ini juga Indonesia memulai memimpin sebagai negara berkembang yang akan diteruskan nanti oleh India dan Brasil. Sehingga Indonesia bisa memulai untuk membangun fondasi untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Nah, karena itu peran Indonesia menjadi sangat penting untuk penetrasi ke G20. Kita tahu G20 ini kan negara-negara besar. 80% PDB dunia itu dikontribusi oleh negara-negara G20. 75% perdagangan global juga G20. Investasi global juga 80% dari sini. Populasi dunia juga 60% dari G20. Jadi ini kepercayaan yang sangat besar. Karena itu saya kira pemerintah Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Presiden di dalam KTT ini akan dimanfaatkan betul ya untuk kepentingan, salah satunya untuk kepentingan ekonomi kita. Baik, tapi kalau kita lihat dengan presidensi G20, Anda juga ini bisa menjadi momentum. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya nih di sektor UMKM nasional, Pak Teten. Ya, kalau kita lihat tema dari G20 tahun ini sampai tahun depan, itu kan recovery stronger, recovery together. Ini akan mengadres, saya kira selain isu kesehatan, ya di tengah pandemi ini juga isu pemulihan ekonomi dan juga mengarah ke green ekonomi dan blue energy. Nah, jadi ini saya kira kesempatan kita untuk menindaklanjuti beberapa kepentingan Indonesia yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden. Salah satunya misalnya untuk mendukung penguatan UMKM dan penguatan perempuan, termasuk juga dalam ini dibentuknya Digital Economy Working Group. Karena saya kira Indonesia memiliki UMKM yang sangat besar jumlahnya, populasinya mencapai 99,9%, dan di tengah pandemi merupakan pilar utama di dalam pemulihan ekonomi. Nah, ini saya kira penting untuk kita perkuat nanti bagaimana berbagai permasalahan UMKM di dalam negeri kita address bersama, begitu ya, termasuk juga saya kira isu perempuan dan UMKM ini saya kira satu hal yang menarik karena 64% UMKM kita itu perempuan. Jadi empowering UMKM dalam bersamaan sebenarnya juga mengempowering perempuan. Ini satu tema yang saya kira sangat tepat untuk Indonesia. Nah, kami akan memanfaatkan nanti sekaligus juga bukan saja untuk mainstreaming pembangunan UMKM dalam perekonomian nasional dan global, tapi di sisi lain kami juga ingin
ya menggunakan G20 untuk juga mengenalkan ya produk-produk UMKM artisan, produk-produk UMKM yang sudah siap global. Jadi ada side event yang nanti juga banyak showcase ya kita untuk mengenalkan produk-produk Indonesia. Oke, itu dari sisi produk dan peluang dari sisi sektor UMKM di Indonesia, Pak Teten. Tapi bagi pelaku usahanya untuk UMKM sendiri dengan memanfaatkan presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 mendatang, apa saja sih manfaat peluang yang juga justru harus bisa dimanfaatkan secara optimal ini, Pak Teten? Ya, selain kita dari sisi kebijakan ya untuk mainstreaming pengembangan UMKM ke depan dalam konteks global, dan kita sangat berkepentingan dengan ini. Saya kira selain dagang juga kita investasi ya untuk menarik investasi supaya masuk ke sektor UMKM. Dan ini saya kira tadi saya lihat kan datanya kan luar biasa itu. Ya, investasi global itu 80% dari G20. Nah, kalau kita berhasil nanti menarik sebagian besar investasi dari G20 ke Indonesia ke sektor UMKM, saya kira ini satu kesempatan yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Dan kita sekarang pemerintah sudah punya desain besar untuk mendorong UMKM kita itu nanti berbasis kepada produk yang berbasis kreativitas dan juga yang berbasis rantai pasok industri global. Jadi saya kira ini penting untuk mengubah struktur ekonomi kita ya supaya UMKM kita juga memiliki daya saing ya, dan menjadi bagian daripada rantai pasok industri global. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kesiapannya pelaku UMKM ya, kemudian tadi sistemnya begitu untuk mendukung rantai pasok global, kemudian kesiapan dalam menghadapi G20 sendiri sudah sejauh mana, Pak Teten? Ya, kalau kita lihat misalnya UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok global itu kan baru 4,1%. Nah, karena itu ini yang kita sedang melakukan perubahan-perubahan. Saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat ekosistem untuk memungkinkan UMKM bermitra dengan usaha besar, termasuk BUMN dan industri swasta misalnya, itu sudah cukup untuk mendorong kemitraan ini karena ada insentif pajak, insentif upah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira kita mau genjot sehingga investor menurut saya dengan perubahan pendekatan ini investor besar juga akan tertarik masuk ke UMKM ya, terutama yang kecil dan menengah. Nah, kesiapan kita sekarang tentu kami dari Kementerian Koperasi sedang menyiapkan misalnya di Bali itu kami sedang menyiapkan Smesco Hub Timur untuk ekspor produk-produk dari wilayah timur. Kami juga dengan BRI, dengan Brilliant Event yang sudah cukup bagus mengkurasi produk-produk UMKM unggulan. Ya, itu juga kita tampilkan di G20, bukan untuk menarik buyer besar tapi juga investasinya juga. Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik ya terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia dari sisi realisasi penyaluran KUR di tahun 2021 tepatnya ya per 3 November sudah mencapai 237 triliun rupiah pemirsa, atau mengalami peningkatan sekitar 83% ini dari target di tahun 2021 sekitar 285 triliun rupiah. Adapun penyaluran KUR sendiri ini diberikan kepada 6,28 juta debitur. Dan berikutnya kita lihat dari struktur penyaluran kredit usaha rakyatnya. Untuk KUR super mikro sudah tersalur sekitar 9 triliun rupiah. Diberikan kepada 1,01 juta debitur, kemudian ada KUR mikro 147,82 triliun dengan 4,8 juta debitur, kemudian juga ada KUR kecil atau khusus 80,22 triliun
dengan 413.000 debitur. Adapun kur pendapatan TKI 17,29 miliar rupiah sebanyak 1.000 debitur. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teten Mas Duki. Beliau adalah Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baik, Pak Teten, kita akan lanjutkan kembali. Memang salah satu penopang begitu ekonomi nasional adalah sektor UMKM yang juga terbukti ini bertahan ya Pak dari beragam krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini. Dan salah satu upayanya adalah penyaluran pembiayaan atau kredit usaha rakyat yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana Anda melihat target yang tercapai sudah 83% di tahun 2021 ini Pak Teten? Ya, ini cukup menggembirakan. Itu menunjukkan bahwa indikator penyerapan kur sebagai satu keadaan bahwa ekonomi UMKM sudah mulai pulih. Dan itu memang sejalan dengan hasil survei ya, bahwa memang lebih dari 80% UMKM sudah pulih. Ya. Ini sangat baik saya kira. Dan memang kredit perbankan yang sekarang paling dinamis itu kredit untuk UMKM. Bahkan ada bank yang dari buku 4 juga sekarang pindah ke buku 1, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau dari sisi pemerintah kan terus ingin menargetkan sesuai dengan arahan Pak Presiden, porsi kredit perbankan untuk UMKM itu yang saat ini baru 20%, terus meningkat secara gradual menjadi 30% pada tahun 2024. Insya Allah saya kira ini kita capai kalau kita terus tingkatkan kur yang saat ini sudah 285 triliun, tahun depan menjadi 350 triliun dan terus sampai nanti porsi yang menjadi 30% kredit perbankan untuk UMKM. Oke, berarti ditambah target untuk tahun depan. Tapi bagaimana upaya mengejar target 100%-nya Pak sampai dengan akhir tahun menuju 285 triliun untuk penyaluran kurnya? Ya memang ini kur mesti ada pendekatan baru ya. Karena kalau masih menggunakan pendekatan konvensional, misalnya melakukan asesmen terhadap kelayakan agunan atau aset, ini banyak keluhan bahwa UMKM sulit untuk memenuhi pendekatan itu. Nah, sementara sekarang di peer-to-peer lending, misalnya mereka sudah menggunakan teknologi digital, justru sekarang bukan lagi aset, ya, bukan lagi agunan dalam pembelian pinjaman itu, tapi mulai ke asesmen kelayakan usaha atau kelancaran usaha. Nah, ini saya kira bank harus berubah. Ya. Nah, kami dari UMKM juga sedang menyiapkan supaya mereka juga go digital, bukan hanya untuk mengakses market digital, tapi juga bisnis prosesnya juga semua digital, sehingga nanti bank akan dengan mudah melakukan asesmen mengenai track record digital keuangan atau cash flow UMKM, sehingga mereka bisa lebih meyakinkan untuk memberikan pinjaman karena UMKM-nya bisa sanggup membayar cicilannya. Kan untuk apa numpuk-numpukin aset kalau ternyata usahanya macet, tetap saja kan tidak bisa bayar cicilan. Nah, pendekatan yang sekarang kami sering bicarakan dengan pihak perbankan. Tapi sejauh ini arahnya sudah positif Pak, dalam artian perbankan sudah menerima begitu skema yang ditawarkan dari Kemenkop begitu? Ya, saya kira sudah mulai. Karena bank juga akan sekarang, bank-bank konvensional juga akan masuk ke bank digital juga. Ya, dan ini saya kira pendekatan tadi akan nyambung begitu. Ya. Baik. Dari sisi struktur penyaluran kur sendiri tadi juga sudah disampaikan datanya kur mikro yang paling besar 147,82 triliun. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini. Ada sekitar 4,8 juta debitur ini yang menerima penyaluran kur sendiri, Pak Teten. Ya, kami kan tahun ini dengan bunga 3% setahun atau sliding ya. Kalau kita rata-rakan berarti kan 1,5%, sehingga kur ini menjadi betul-betul menjadi stimulus bagi UMKM yang masih bisa bertahan ya dengan dukungan pembiayaan yang sangat murah. Nah, tadi kalau kita lihat kan porsi paling besar memang yang kecil dan mikro. Nah, saya kira kita bisa lebih tahu ke depan sebenarnya kalau disertai misalnya pendampingan, apalagi sekarang misalnya sudah ada holding bank pembiayaan mikro
dengan BRI sebagai leading sektornya, saya kira ini akan semakin mudah penyerapan kur untuk yang kecil dan mikro. Baik. Karena 99,6% UMKM kita tuh mikro. Nah, ini yang membutuhkan pendekatan khusus yang tadi, perubahan dari asesmen aset kepada asesmen cash flow, termasuk juga perlunya ada pendampingan. Nah, saya kira kalau itu dilakukan, kekhawatiran bank adanya NPL, kredit macet, bisa kita hindari seperti itu. Baik. Nah, saya mau kembali lagi mengenai presidensi di G20 ini, juga kita sedang mengagendakan untuk pembiayaan yang ramah dan murah untuk pendanaan UMKM, dan Indonesia kan punya pengalaman panjang di dalam pembiayaan mikro, ya, seperti BRI yang saya kira bank terbesar di dunia yang sangat besar kontribusinya untuk UMKM. Nah, dalam G20 juga kita sudah mengusulkan agenda digital financial inclusion atau keuangan inklusi bagi perempuan, pemuda, dan UMKM. Nah, ini saya kira pengalaman Indonesia bisa menjadikan satu model untuk dunia. Baik, mekanismenya apakah semakin lebih mudah begitu bagi pelaku UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Teten. Kita akan lagi fokus nih. Kali ini dari sisi pendanaan, kemudian kemudahan dan penguatan tentunya dari sektor UMKM nasional memanfaatkan presidensi G20 yang akan berlangsung pada tahun depan. Begitu, Anda melihat bagaimana dari sisi penguatannya? Kerjasama tadi sudah dilakukan oleh pihak perbankan, tapi bagaimana nih dengan teman-teman UMKM yang masih non-bankable begitu dalam mengakses pendanaan baik dari perbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya? Dua hal ya, kalau kita mau kaitkan dengan penyerapan atau pembiayaan untuk UMKM dan dalam agenda G20. Yang pertama, tentu kita akan terus percepat transformasi digital UMKM kita. Ya. Karena dari pengalaman misalnya fintech, peer-to-peer lending dalam memberikan penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang tidak bankable, yang tidak punya aset, itu cukup baik dengan UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Nah, jadi transformasi ekosistem digital di G20 ini kita akan kedepankan supaya investor-investor juga bisa lebih tertarik masuk. Nah, termasuk juga tadi penguatan UMKM yang berbasis rantai pasok industri nasional maupun global. Ini juga saya kira menarik kita untuk kembangkan supaya investasi-investasi luar mau masuk ke dalam negeri, karena kalau UMKM kita menjadi bagian dari rantai produksi nasional atau global, ini kan juga ada jaminan market yang cukup baik, ya. Nah, termasuk yang ketiga, kita akan mengoptimumkan market demand di dalam negeri, termasuk belanja pemerintah yang 40% APBN kita, ya, harus diperuntukkan untuk menyerap produk koperasi dan UMKM. Ini juga saya kira jaminan pasar untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM diserap market. Saya kira dengan 3 pendekatan itu, ya, dengan perbaikan ekosistem digital, ya, ekosistem pembiayaan, termasuk juga market demand kita perkuat, terhubung ke rantai pasok global. Saya kira Indonesia menjadi tempat yang menarik, ya, bagi investasi di sektor UMKM. Baik, kerjasama dengan negara-negara G20 sendiri dalam penguatan peran UMKM sejauh ini juga sudah sampai mana nih, Pak Teten? Ya, saya kira transformasi digital itu merupakan, saya kira, agenda global. Ya, kita ada kepentingan yang sama, selain akses kepada pembiayaan, juga akses kepada market. Kalau kita lihat misalnya retail ekspor sekarang, ya, dengan dukungan sistem logistik dari e-commerce cross border, itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ya, dan sekarang bahkan antara produsen dengan buyer ini sekarang terhubung langsung.
Ya, jadi UMKM misalnya di pelosok manapun itu bisa terhubung dengan buyer di seluruh dunia. Nah, ini kan memerlukan perbaikan ekosistem. Pembiayaan, logistik, dan transformasi digital itu adalah kuncinya. Nah, ini yang kerjasama ini yang saya kira menarik untuk dibahas di dalam event-event termasuk side event di G20 nanti. Baik, tapi kalau kita lihat dari penerapan presidensi G20 nantinya begitu, adakah skala prioritas lah yang diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM nih, Pak Teten, yang akan dikedepankan dalam presidensi G20 kali ini? Ya, kalau seperti hal yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, jadi kita di isu UMKM, kita akan mengaitkan UMKM sekali lagi dengan pemberdayaan perempuan, ya, untuk mencapai SDG kita semakin bagus, termasuk UMKM di sektor energi biru dan juga ekonomi hijau. Ya, dan saya kira kita memiliki potensi yang sangat besar, misalnya di produk-produk yang berbasis perkebunan, agrobase, atau juga natural ingredient, atau juga di sektor kelautan. Nah, ini saya kira potensial untuk kita kembangkan sebagai sebuah ekonomi hijau yang berkelanjutan sejalan dengan tema global. Dan karena itu maka kami akan hadirkan nanti ada satu side event produk-produk tadi agrobase, natural ingredient yang banyak sekali permintaan dunia saat ini di tengah pandemi, dan itu saya kira satu keunggulan domestik ekonomi kita, terutama banyak melibatkan UMKM. Baik, Pak Teten, ini terakhir, bagaimana dengan optimisme Anda bahwa sektor UMKM juga bisa menopang perekonomian nasional ke depan? Ya, saya tetap optimis ya bahwa UMKM kita bisa menjadi tulang punggung perekonomian. Memang masih banyak tantangan, yaitu bagaimana mendorong UMKM kita meningkatkan skala usahanya, skala produksinya, dan juga meningkatkan daya saing produksi mereka. Nah, sekarang berbagai ekosistem ini yang kita sedang benahi, baik akses pembiayaan, akses pasar, maupun akses kepada pengembangan usaha, termasuk juga akses kepada penerapan teknologi modern, teknologi produksi modern, bukan hanya teknologi digital. Nah, saya kira kalau ini kita implementasikan dalam bentuk koordinasi yang lebih baik antara KL dan juga antara daerah, juga dengan pihak swasta, kami optimis UMKM kita bisa menjadi tulang punggung perekonomian. Dan kita tahu dari waktu ke waktu, dari krisis-krisis, ternyata memang UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi nasional. Nah, ini yang saya kira jangan dilupakan kembali, karena itu pembangunan UMKM atau pengharus utamaan pembangunan UMKM dalam perekonomian nasional ini harusnya menjadi agenda pemerintah ke depan. Baik, itu dia, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi: transformasi digital, kemudian penguatan rantai pasok, dan optimalisasi dari market di dalam negeri. Pak Teten, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, insight yang menarik terkait dengan perkembangan UMKM dan Indonesia, dan kesiapan sektor UMKM ini juga dalam menghadapi presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Teten. Terima kasih banyak.